Assalamualaikum teman-teman, gimana nih kabarnya? Terima kasih ya udah klik video ini. Nah, hari ini aku lagi pengen sharing-sharing nih sambil nunjukin timelapse ilustrasi untuk kalenderku kemarin. Semoga kalian gak bosan dengerin aku ngoceh. Jadi ceritanya beberapa waktu lalu ada salah satu teman kita yang nanya melalui DM Instagram, gimana sih caranya ngembaliin mood buat berkarya lagi ketika kita lagi nggak semangat, apalagi ketika lagi sepi job untuk gambar, kadang mau gambar tuh jadi kurang feel-nya. Nah, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, aku mau disclaimer dulu ya. Jadi aku bukan lulusan di kafe dan belajar gambar secara mandiri. Aku nggak tahu apakah ada teori tertentu yang bisa menjawab pertanyaan ini, tapi di sini aku akan berusaha menjawab sesuai dengan pengalamanku aja. Jadi kalau misal teman-teman punya pengalaman yang sama, boleh banget share pengalamannya di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan. Jadi kenapa sih aku sharing tentang ini? Menurutku ini adalah hal yang mungkin akan banyak yang relate gitu, karena aku juga pernah ada di fase tersebut, bahkan lumayan sering terjadi. Kalau kasusku justru pernah terjadi ketika lagi banyak yang harus dikerjain. Jadi pernah ada commission gitu ya istilahnya, dalam jumlah yang banyak yang harus selesai dalam waktu yang singkat. Nah, menurutku pada saat itu aku jadi kurang bisa menikmati prosesnya. Dan pada masa-masa seperti itu, aku biasanya berhenti dulu sejenak sambil cari-cari inspirasi. Karena kalau dipaksain lanjut dengan mood yang seperti itu, bisa-bisa hasilnya nanti nggak maksimal. Nah, aku berusaha merangkum beberapa faktor yang mungkin bisa menjadi penyebab mood kita itu naik turun ketika ingin berkarya gitu. Yang pertama, mungkin bisa jadi terlalu banyak kegiatan yang harus dilakukan. Hal kayak gini itu bisa bikin kita jadi nggak fokus, pikiran kemana-mana, jadinya mau gambar itu bawaannya jadi nggak tenang. Nah, untuk mencegah atau mengatasi hal ini, teman-teman bisa bikin to-do list dan dikerjakan satu persatu berdasarkan prioritasnya. Nah, dengan begini, insya Allah ketika prioritas kita sudah dikerjakan, itu pikiran kita jadi lebih tenang, jadi inspirasi itu bisa lebih mudah untuk masuk. Kemudian yang kedua, mungkin bisa jadi kita itu merasa bosan kok rasanya hasil gambar kita itu gitu-gitu aja gitu, kok nggak ada perkembangan. Jadi solusinya teman-teman bisa cari inspirasi di berbagai media. Mungkin yang teman-teman sering cari itu inspirasi dari Instagram, Pinterest, atau dari film, atau dimanapun gitu. Ketika teman-teman lagi di jalan atau dimana ketika menemukan inspirasi, jadi inspirasi bisa datang dari mana aja. Ada banyak style yang bisa coba diterapkan di gambar kita. Misalkan kita bosen nih dengan color palette yang biasa kita pakai, kita bisa coba color palette baru. Atau kalian bisa juga mengembangkan teknik yang baru gitu. Misalnya pengen nih biar bisa menggambar pohon dengan efek yang lebih realistis gitu. Teman-teman bisa cari tutorialnya. Nah, biasanya hal-hal yang baru kayak gini itu bisa bikin kita lebih semangat dan plusnya bisa nambah skill kita juga. Nah, yang ketiga, tentukan tujuan kita. Kita gambar tuh tujuannya untuk apa? Misal tujuannya untuk dakwah, menyebarkan kebaikan, atau bisa juga untuk edukasi, menyebarkan ilmu, atau nambah portfolio supaya orang-orang lebih kenal dengan karya kita dan nantinya bisa buka commission atau bikin buku anak dengan ilustrasi sendiri dan lain-lain. Yang penting kita tahu tujuan kita apa, dan ketika kita nggak semangat, kita bisa balik ke tujuan awal kita itu apa. Nah, kemudian yang keempat, ini mungkin yang paling umum terjadi, yaitu bingung, nggak tahu mau gambar apa. Nah, solusinya kalian simpan semua inspirasi yang kalian dapatkan, ide-ide yang kalian dapatkan dimanapun. Mungkin ketika lagi scroll media sosial, apakah itu di IG, di Pinterest, atau dimanapun ketika menemukan inspirasi, jangan lupa langsung dicatat atau disimpan. Atau bisa juga teman-teman membuat daftar gambar yang mau kalian buat, atau bisa juga sekalian kalian bikin mood board-nya gitu. Dengan begitu ketika kita bingung mau gambar apa, kita tinggal buka daftar yang sudah kita buat tadi, kemudian kita pilih salah satu daftar yang ada di situ dan langsung kita gambar gitu.
Nah, yang kelima, ketika kita lagi sepi job, bisa juga waktunya kita alokasikan untuk menyusun portfolio. Jadi kita buat karya-karya, gambar-gambar yang tujuannya itu menunjukkan style dari karya-karya kita untuk membuat orang lain lebih mengenal karya kita. Atau bisa juga kita belajar teknik baru supaya hasil karya kita itu bisa lebih berkembang. Yang keenam, bisa jadi mood kita dipengaruhi oleh kondisi di lingkungan kita gitu. Mungkin teman-teman bisa membuat area kerja menjadi lebih nyaman, misalnya dengan bersih-bersih, merapikan, atau mendekor ulang area kerja kita, buat senyaman mungkin supaya saat menggambar, kita nggak gampang capek. Karena nggak bisa dipungkiri, bikin gambar itu biasanya memakan waktu cukup lama, jadi kalau tempat kerja kita nggak nyaman, bisa jadi bakal mempengaruhi mood kita juga. Dan yang terakhir, jangan anggap menggambar itu sebagai sebuah tugas, tapi anggaplah menggambar itu salah satu cara kita bersenang-senang. Nah, kalau teman-teman sudah menerapkan cara-cara tersebut tapi moodnya tetap nggak dapet, mungkin itu salah satu tanda untuk teman-teman rehat sejenak gitu. Mungkin kita memang sedang butuh istirahat. Tapi tetap kalau sudah ada perjanjian deadline gitu dengan klien gitu, ya tetap harus diselesaikan sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Oke teman-teman, mungkin itu aja sharing-sharing hari ini. Semoga bisa ada manfaat yang diambil dari video ini. Terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.